Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Saya Anggun Bunga Ramadan dengan NPM 231261209003, Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi yang dilakukan terhadap karyawan untuk mengukur sejauh mana mereka mencapai tujuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini melibatkan pengukuran terhadap pencapaian target, kompetensi, kemajuan, dan kontribusi yang telah dilakukan oleh karyawan dalam pekerjaannya. Penilaian kinerja juga dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja individu atau tim kerja dalam mencapai tujuan, target, dan juga standar yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan umpan balik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan karyawan, pengambilan keputusan tentang promosi, kompensasi, dan atau pelatihan lanjutan. Adapun faktor-faktor yang sering dipertimbangkan dalam penilaian kinerja karyawan seperti kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kemampuan kerja tim, inisiatif, keterampilan, interpersonal, kemampuan belajar, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, kehadiran dan ketepatan waktu, pemecahan masalah, dan kemajuan karir. Faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, industri, dan tujuan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja bertujuan memberikan umpan balik kepada karyawan dan membantu mereka meningkatkan kinerja di masa depan. Manfaatnya termasuk pengembangan karyawan, penentuan kompensasi, pengambilan keputusan promosi, identifikasi kebutuhan pelatihan, pemeliharaan budaya kerja, pengelolaan kinerja organisasi, dan peningkatan komunikasi. Ini menjadikan penilaian kinerja alat penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Elemen indikator penilaian kinerja dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks organisasi. Beberapa contoh umum termasuk yang pertama, kualitas pekerjaan, tingkat ketepatan, keakuratan, dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Yang kedua, kuantitas pekerjaan, jumlah pekerjaan atau output yang dihasilkan oleh karyawan dalam periode waktu tertentu. Nah, yang ketiga, kehadiran dan ketepatan waktu. Tingkat kehadiran karyawan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keempat, kemampuan kerja tim. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam tim. Yang kelima, inisiatif. Kemauan dan kemampuan karyawan untuk mengambil inisiatif dalam melakukan tugas-tugas tambahan atau meningkatkan proses kerja. Yang keenam, keterampilan interpersonal. Kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang baik, dan berkolaborasi dengan tim orang lain. Yang ketujuh, kemampuan belajar. Kemampuan karyawan untuk memperoleh dan menguasai pengetahuan baru, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaannya. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Kemampuan karyawan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pekerjaannya. Yang kesembilan, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kesepuluh, pencapaian tujuan. Kemampuan karyawan untuk mencapai tujuan individu atau tim yang telah ditetapkan. Yang kesebelas, kemajuan karir. Perkembangan dan pertumbuhan karyawan dalam peran dan tanggung jawab mereka selama periode penilaian.
Ini hanya beberapa contoh elemen indikator penilaian kinerja yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Setiap organisasi dapat menyesuaikan indikator sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka masing-masing. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja karyawan, di antaranya yang pertama, penilaian oleh atasan langsung. Atasan secara langsung mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan pengamatan mereka sehari-hari. Yang kedua, metode skala peringkat. Karyawan dinilai berdasarkan peringkat mereka dalam berbagai aspek kinerja yang ditetapkan, misalnya dari skala 1 hingga skala 5. Yang ketiga, metode penilaian grafik. Kriteria kinerja karyawan digambarkan dalam bentuk grafik yang memungkinkan untuk menilai kinerja mereka dalam berbagai area. Yang keempat, metode penilaian 360 derajat. Karyawan dinilai tidak hanya oleh atasan langsung, tapi juga oleh rekan kerja, bawahan, bahkan diri sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kinerja mereka. Yang kelima, metode penilaian berbasis kompetensi. Karyawan dinilai berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang spesifik dan relevan dengan pekerjaan mereka. Yang keenam, metode penilaian berbasis hasil. Karyawan dinilai berdasarkan hasil atau pencapaian yang telah mereka capai dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Yang ketujuh, metode penilaian berbasis perilaku. Karyawan dinilai berdasarkan perilaku dan sikap mereka di tempat kerja seperti kerjasama, inisiatif, dan komunikasi. Yang kedelapan, metode penilaian berbasis penugasan. Karyawan dinilai berdasarkan proyek atau tugas spesifik yang mereka selesaikan. Yang kesembilan, metode penilaian berbasis kinerja. Karyawan dinilai berdasarkan pencapaian kinerja mereka dibanding dengan standar yang telah ditetapkan. Pemilihan metode penilaian kinerja harus berdasarkan pada tujuan organisasi, kebutuhan spesifik, dan konteks kerja yang relevan. Kombinasi atau variasi dari metode-metode ini juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi kinerja individu atau tim kerja. Tujuannya adalah memberikan umpan balik kepada karyawan, mendukung pengembangan mereka, dan menentukan kompetensi serta membuat keputusan tentang promosi dan mutasi. Metode penilaian termasuk evaluasi oleh atasan, skala peringkat, penilaian 360 derajat, dan penilaian berbasis kompetensi, hasil, perilaku, penugasan, serta kinerja. Pemilihan metode didasarkan pada tujuan organisasi dan kebutuhan spesifik dari organisasi itu sendiri. Oke, sekian secuil pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, arigato, thanks, jana minasang.